Jangan pakai baju yang terbuka. Nyonya nggak suka. Apakah film Indonesia akan mati lagi karena kita? Bukan karena tidak ada yang bikin ya, karena kita penontonnya. Seorang Sutini yang ya beginilah apa adanya. Saya bekerja di yang menyakiti kamu. Nanti orang itu bisa hilang. Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat. Nih, harus panggil ibu, yuk. Dan ibu harus manggil kamu. Nih, Doro Ajeng. Cuma itu satu-satunya yang ibu tahu. Yang membuat kamu dan adikmu menjadi Raden Ayu. Sisirin rambut ibu, Ton. Yang belum gue terima, kenapa lo mesti ngerahasiain ke gue kalau lo itu gay? Hah? Gue kira kita ini teman dekat lo, Ti. Masa sih lo punya pikiran sepicik itu? Cuma gara-gara lo gay, terus gue ninggalin lo. Gitu, Ti. Halo, selamat pagi Mbak Mini. Selamat pagi, Mas. Aduh, ceria, semangat. Ceria karena hari Minggu dan baru selesai jalan pagi, jadi ceria. Oh, tetap ya jalan pagi corona begini ya? Iyalah, habis mau ngapain lagi? Kalau masih bisa ya dijalanin aja, gitu. Oke, saya minta waktu sebentar nih ngobrol nih. Boleh. Saya udah ngamatin deh semua prestasinya Mbak Mini, karirnya, dan saya suka banget. Alhamdulillah. Jadi saya pengen ada di channel saya ini. Waduh. Pertama saya mau nanya, karir awal itu apa ya sebelum ke film? Saya itu tahun 89 itu ikut Wajah Sampul majalah mode Cover Girl judulnya. Oh, ya. Tahun 89. Majalah mode gitu. atau majalah gadis? Mode. Oh, oke, tahu. Majalah mode. Terus dari itu saya sempat lama di dunia modeling gitu. Terus sampai tahun berapa ya? Sampai tahun 95 deh gitu. Saya masih foto, masih segala macam. Cuman tahun 95 itu saya udah mulai kemana? 96 itu saya udah mulai ada tawaran syuting sinetron. Disitulah saya belajar cara mengenal yang apa sih sebenarnya namanya scene per scene tuh apa gitu. Gitu peradegan. Jadi di dunia sinetron mas saya tahu yang namanya dunia acting gitu. Sampai akhirnya ada yang nawarin saya untuk pergi ke Malaysia untuk pertukaran pemain. Nah, saya dikirim ke sana sampai tahun 97 sebelum Krismon. Berapa lama itu? Ada hampir nggak sampai 1 tahun sih, 8 bulanan deh gitu saya di sana. Jadi awalnya tuh kontraknya cuma 1 bulan. 1 bulan ternyata mereka senang dengan apa yang saya kerjakan, terus saya dapat drama lagi. Jadi waktu itu saya kerja sama dengan TV3 gitu. Terus dari gitu saya udah akhirnya kontrak lagi 2 bulan gitu. Terus harusnya saya pulang gitu. Akhirnya diperpanjang lagi sampai akhirnya 8 bulan. Emang itu dipulangkan karena Krismon
Oke. Gitu, udah mulai melemah semua keadaan perekonomian gitu. Jadi mereka tidak memperpanjang pemain-pemain yang udah mereka kontrak gitu. Dan kebetulan juga kontrak saya habis di 8 bulan itu, ya akhirnya saya pulang. Nah, dari situ saya mulai mengenal yang namanya menjadi presenter gitu. Ya. Gitu. Terus saya belajar sama orang-orang yang udah biasa mempresent sesuatu gitu di acara TV gitu kan. Akhirnya saya mempelajari semuanya gitu. Kebetulan saya tuh dapat ilmunya dari teman-teman sekitar yang memang mereka tuh baik-baik mau memberikan ilmunya kepada saya. Waktu itu pertama kali saya menjadi seorang presenter itu saya ketemu dengan Ferdi Hasan. Oh ya. Gitu. Akhirnya karena kita udah kenal udah lama, jadi kita tektokannya juga enak gitu kan. Terus lebih banyaknya lagi saya diajarin sama dia. Itu salah satu guru saya untuk menjadi seorang presenter. Gitu. Akhirnya tahun 99 saya sudah mulai merambah menjadi seorang MC. Gitu. Saya ingat banget tuh guru MC saya itu Farhan karena entah kenapa saya menerima tawaran launching Taranasiku dari Unilever. Sama impresario kalau nggak salah ya? Lupa aku Mas. Oke. Gitu. Terus udah gitu saya bilang sama agennya yang nawarin saya, oh boleh oke mah, oke Mini nominalnya sekian, oke nggak masalah gitu. Karena sejujurnya saya tuh nggak pernah yang namanya nge-MC. Entah kenapa juga saya memberanikan diri mengambil ini dikatakan event besar karena biasanya Unilever kalau udah mau melaunching sesuatu tuh kan dia besar-besaran ya pada saat itu tuh gitu tahun 90-an gitu kan. Terus saya tanya siapa sebenarnya saya nge-MC sama siapa gitu. Oh sama Farhan gitu. Nah kebetulan memang udah sering ketemu juga sama Farhan kan gitu. Karena dulu saya sempat belajar ngelawak bersama bersama saya orang Bandung itu di P Project. Oh ya. Ya kan Project P dulu namanya kan gitu. Terus saya kenal sama Farhan, terus akhirnya saya bilang, saya telepon, Han, lo ditawarin Taranasiku untuk launching? Iya Min, lo juga. Sumpah ya gue nggak ngerti, tapi gue tuh saya tuh nggak paham banget yang namanya MC. Lo ajarin gue ya, lo jangan tinggalin gue di panggung ya, gini. Tenang, ntar gue ajarin. Itulah orang-orang baik yang ada di sekitar saya yang mau memberikan ilmunya kepada saya. Sampai akhirnya oh ternyata nge-MC itu seperti ini gitu. Jadi akhirnya saya dari situ mulailah sampai 2004 tuh saya nge-MC terus. Saya sempat lama dipegang Unilever untuk menjadi MC-nya mereka gitu. Terus udah gitu 2004 Tehnia tuh Nia Dinata. Dinata ya. Ada juga di channel saya, oke. Gitu. Terus dia tuh mau bikin film arisan. Oh iya. Arisan, di casting lah saya gitu kan. Saya, Tora, Aida, Nurmala, sama Surya Saputra lah, Rahel Mariam, semua tuh di casting. Banyak lah yang di casting gitu. Terus kayak gitu, sumpah kalau dunia sinetron sama dunia perfilman itu sangat berbeda jauh gitu kan. Gitu. Saya nggak ngerti yang kalau misalnya skenario itu harus dibaca dengan baik dan benar, karena setiap kalimat itu ada artinya gitu kan. Itu berkesinambungan dengan semua line yang ada di pemain. Itu tuh ada cerita di balik kata-kata itu tuh ada cerita di belakangnya gitu. Kenapa seperti ini, kenapa ini begini, oh ini tuh terjadi karena dia tuh begini. Kita membedah skenario tuh di tahun 2004 berikut ekspresi gitu. Kitanya juga ya pasti. Iya betul banget. Sampai akhirnya saya udah diterima sama Teteh. Akhirnya saya 2 bulan untuk reading arisan pertama. 2 bulan. Jadi Bu Suselita kalau nggak salah ya?
Iya, saya salah satu yang tidak terlibat di dunia sosialita. Oh, oke. Gitu, karena saya berteman dengan Andin. Andin tuh sahabat saya gitu. Andin salah satu ibu sosialita yang ada di Jakarta. Oke. Terus kayak gitu ya. Udah sih Mas. Bagi saya menyenangkan dan nyaman sekali berbagi cerita kepada anak-anak. Senyaman saya berbagi cerita kepada siapa saja dengan simpati. Saya di 2004 itu saya main arisan, alhamdulillah booming dan banyak yang suka. Sampailah di situ saya main film hingga sekarang ini. Gitulah perjalanan saya. Tapi perjalanan hidup saya tuh dalam artian kalau dalam dunia karir tuh emang kayak udah ada per tahunnya gitu loh. Jadi step-stepnya jelas ya. Iya gitu. Nah di dunia model saya udah kayaknya udah mulai banyak nih yang baru gitu kan. Udah mulai tiba-tiba ada aja yang nawar. Usia udah gitu ya. Iya gitu Mas. Ada aja yang nawarin sinetron, tiba-tiba udah selesai dunia sinetron gitu. Terus tiba-tiba ada aja yang nawarin presenter gitu. Kayaknya kayak ada aja gitu loh. Jadi emang semua tuh kayak saya pelajarin. Satu yang saya tidak pelajari dalam hidup saya adalah menyanyi. Oke. Balik ke cerita pertama tadi tentang model awalnya. Itu sebelum ada di cover majalah mode, itu ini ada di naungan satu modeling atau covernya dulu? Enggak sama sekali. Saya bukan anak yang suka difoto. Oh, oke. Gitu. Jadi entah kenapa kakak saya nomor 5 itu Cut Lady, dia kayak ngelihat saya itu kayak kenapa sih lu nggak ngapa-ngapain gitu. Dalam artian selain lo sekolah lo ngapain kek gitu. Pada saat tahun-tahun itu kan lagi mulai majalah gadis udah ada gitu kan. Terus majalah mode itu baru keluar. Majalah mode itu kan keluar tahun 87 kalau nggak salah. Gitu. Terus dari gitu, lo kenapa sih nggak ikut, nggak bilang gitu, cover majalah kak jadi model kayak nggak gitu. Which is saya punya kakak yang seorang bragawati di tahunnya dan juga seorang model di tahunnya gitu kan. Gitu. Terus nggak, saya nggak mau bilang gitu. Emang saya nggak kepikiran aja gitu. Terus ada sepupu saya baru pulang dari luar negeri, dia ngambil fotografer lagi belajar terus entah gimana ceritanya sama kakak saya nomor 5 ini, saya baru bangun tidur tiba-tiba Cid kita pergi yuk pakai baju bilang gitu. Nggak mau bilang gitu. Saya anak kecil yang malesan gitu deh. Terus dia bilang ayo kita pergi harus pakai baju, dandanin sama dia pakai baju lah. Cengengesannya masih ada lah zaman itu ya. Gitu. Terus anak SMP yang nggak suka difoto gitu loh, yang apa sih foto gitu, nggak suka aku gitu. Terus ya udah akhirnya difoto sama sepupu aku gitu, nggak bisa gaya sama sekali, ya udah disuruh ekspresi nggak ngerti dah, ya udah deh akhirnya foto itu adalah dikirim sama kakak aku di majalah mode gitu. Itu bukan lomba cover ya, bukan? Itu lomba cover majalah mode gitu. Dia yang kirim. Terus sampai akhirnya kita waktu zamannya masih pakai pos ya gitu. Buat Cut Mini gitu, semifinal. Hah, apaan nih gitu. Terus aku kasih, Kak, ini apaan sih? Wah, Cut lo masuk semifinal katanya gitu. Semifinal apa gitu. Majalah mode. Kan waktu itu foto lo gue masukin ke majalah mode. Gitu. Dia kesenangan semua. Sementara aku yang nggak ngerti. Oke. Gitu. Ya udah, akhirnya wawancara apa segala macam sampailah finalis. Udah sih cuma sampai finalis aja, nggak mendapatkan juara 1, 2, 3, 4 tapi lumayan sih, maksudnya jadi seorang finalis, tapi saya maksudnya bisa fotonya tuh banyak gitu. Sempet tuh saya dikomplain kalau di majalah kan ada tuh suara pembaca gitu ya. Ingat deh majalah H itu tahun 90-an. Jadi Mas Anton Dias itu sama Mas Deddy Rizaldi kan waktu itu masih menjadi pengarah gaya dong gitu kan. Terus Deddy Rizaldi 1950 nih. Iya
Iya. Oke, ada juga di channel saya, oke? Iya kan, gitu. Terus Mas Anton itu pindah dari majalah mode ke majalah Hai, gitu. Jadi zamannya dulu di majalah mode, saya tuh kalau nggak difoto sama Mas, jadi kalau nggak Mas Anton, pokoknya gitu terus gitu kan. Karena akhirnya udah di majalah Hai, Mas Anton, Min foto yuk gitu, sampai deket banget sama Mama karena selalu minta, Mas Anton tuh selalu yang mintain izin sama Mama. Nyanya, manggil Mama saya tuh Nyanya, Icut foto ya, saya punya nama kecil namanya Icut di rumah. Gitu panggilannya. Jadi Icut foto ya, iya kapan gini. Tapi habis pulang sekolah ya, jangan disuruh bolos. Iyanya gitu kan. Jadi emang saya boleh foto asal pulang sekolah gitu. Terus udah gitu ya udah sampai akhirnya ada suara membaca gitu. Kenapa sih modelnya Cut Mini terus, nggak ada model lain ya? Dia udah karena gue cantik kali. Ada aja. Kocak-kocak juga ya zaman itu ada suara pembaca ya. Iya kan ada suara pembaca. Dulu kan nggak ada netizen, udah ada netizen gitu ya, cuma di suara pembaca. Seperti itu ya. Iya, seperti itu Mas, kan ada tuh kolom-kolom suara pembaca kan, kita dulu lucu banget, saya inget banget itu. Sampai akhirnya Mas Anton tuh ketawa-ketawa, kalau nggak dia sampai ngakak, Min kita dikomplain Bang gitu. Lagi sih Mas Anton keseringan, bukan pakai model lain gitu. Terus ya emang kenapa sih, pokoknya gitu-gitulah gitu kan, ketawa lucu aja gitu, jadi akhirnya jadi lucu aja karena kayak gitu tuh jadi ketawa, jadi bahan ketawaan gitu kan. Dan akhirnya aktif di model. Iya, aktif di model. Juga atau foto model aja? Kalau catwalknya itu sebenarnya hanya untuk, biasanya kan kalau untuk acara cover girl gitu-gitu kan suka ada catwalknya dari ada fancy show gitu-gitu kan Mas. Tapi cuma untuk di situ aja. Karena saya kan orangnya udah tinggi-tinggi amat gitu. Pada zaman itu kan. Tapi cantiknya amat. Masya Allah. Oke, lanjut. Gitu jadinya ya udah. Jadi saya emang kalau untuk dunia model itu saya nggak untuk fashion show saya jarang banget gitu ikutan, karena pertama saya takut yang namanya dengan Mas Ari Tulang dan sama Mas Mas Denny Malik, Mas Panca. Saya takut banget sama mereka. Juteknya Ari juga ya. Aduh, tapi mereka the best. Ya. Gitu. Itu saya akui. Gitu. Saya juga banyak belajar menjadi seorang MC yang benar, yang baik, membaca cue card segala macam yang baik dengan tata caranya. Itu semua dari Mas Ari. Karena waktu saya zaman yang MC itu, Mas Ari itu selalu dipakai untuk jadi show directornya gitu. Jadi dia juga yang dia juga yang nulis cue card segala macam. Itu sangat bagus banget dan itu saya banyak belajar dari Mas Ari Tulang. Gitu. Jadi di saat show directornya bukan Mas Ari itu saya bingung. Aduh, ini gimana ya ini, karena saya udah terbiasa dengan pola yang baik gitu kan. Gitu. Di saat bukan dia, udah santai aja Mbak gini-gini. Oh kok gitu. Kalau Mas Ari kan nggak ada kata santai gitu kan. Ya, disiplinnya gila-gilaan juga dia. Iya, sangat banget. Itu saya akui banget gitu. Salah satu orang yang membuat pada tahun itu model-model menjadi disiplin ya mereka itulah gitu kan. Disiplin tentang waktu, disiplin tentang semuanya itu mereka gitu. Gitu. Saya tuh banyak banget diajarkan sesuatu yang baik tuh oleh mereka dan teman-teman sekitar gitu loh. Jadi guru saya tuh sebenarnya di luar banyak banget Mas. Gitu. Saya tuh ya nggak mungkin bisa jadi kayak sekarang ini ya kalau bukan dari ilmu dari mereka dan dari teman-teman saya gitu loh. Gitu. Jadi untuk dunia model tidak ada di bawah naungan modeling? Sama sekali tidak. Untuk dunia acting pun juga ada belajar teater mungkin? Tidak sama sekali. Saya tidak mengikuti ilmu, makan ilmu dalam kelas untuk dunia acting, presenter atau yang lainnya gitu loh. Sama sekali saya tidak pernah belajar di sekolah untuk seperti itu. Makanya jadi saya tuh kalau misalnya kayak sekarang saya tuh syuting gitu, ada reading. Masa reading itu saya gunakan sebaik mungkin. Karena disitulah ilmu
saya yang saya dapatkan gitu. Apalagi karakter saya peran pun juga muncul dari situ. Iya, betul banget Mas. Apalagi orang saya yang bertemu menyakiti dengan kamu. sutradara-sutradara Nanti orang baik itu yang bisa mau hilang. membagi ilmunya Angga. gitu kan. Karena memang saya bukan Apa orang yang yang kamu lakukan pinter kepada untuk saya itu acting gitu. Jadi saya emang butuh waktu jahat. untuk belajar. Saya butuh waktu untuk Nih. untuk suatu karakter gitu. Harus Jadi di panggil saat reading ibu. itulah saya benar-benar Yuk. saya manfaatkan sebaik mungkin. Saya mengambil Ibu ilmu-ilmunya harus dari manggil sutradara. kamu. Makanya saya kalau misalnya reading saya minta ada sutradaranya. Gitu. Doro Karena aja. saya mau reading sama sutradara karena di saat Cuma itulah kita itu bisa satu-satunya apa ya, yang ibu tahu. bisa membedah skenario itu lebih enak, dan itu pun yang saya Yang dapatkan membuat dari kamu dan Teh Nia dan juga adikmu dari Mas Riri gitu. menjadi raden Teteh baik. waktu zamannya kita 2 bulan untuk reading, Teteh tuh selalu menjaga Sisirin kita untuk rambut reading. ibu. Readingnya tuh sama Oh. Teteh gitu. Begitu juga waktu Laskar Pelangi sama Mas Riri. 3 minggu tapi dipegang sendiri sama Mas Riri. Walaupun ada coaching tapi untuk yang lainnya itu semuanya Yang Mas belum Riri gue yang terima. pegang gitu. Kenapa untuk lu reading, mesti untuk membedahan ngerahasiain ke skenario, gue kalau lu itu membaca bu? satu persatu, menghayati dari perkata, belajar apa? Gue kira kita ini teman belajar dekat loh. Situasinya. Masa Iya, sih lu punya belajar pikiran sepicik menggunakan itu? rasa, Cuma belajar gara-gara untuk lo ge, berkata terus gue ninggalin perkataan ini lo. tuh rasanya seperti apa. Gitu, Ketemu Ti. lagi sama Mas Mucus di Laskar Pelangi, saya diajarkan, Mini kamu harus tahu grafik emosi. Grafik emosi tuh kayak apa, Mas? Mas Mucus gitu loh, orang yang dari zaman saya dulu waktu kecil selalu nonton drama, iya benar dramanya, semuanya tiba-tiba memberikan ilmu. Saya tuh sampai skenario Laskar Pelangi saya tuh sampai robek-robek karena saya pengen tahu grafik emosi itu kayak apa sih. Oh ternyata di dalam satu scene itu ada grafik emosinya gitu. Jadi entar per scene itu disambung. Oh di sini ending, oh di sini, oh gitu. Jadi dari situlah ilmu-ilmu yang saya dapatkan gitu loh Mas. Dari mereka yang mau membagikan ilmunya gitu. Ketemu lagi Mas Slamet Raharjo gitu. Wah, kan. senior semua. Iya Mas, gitu. Saya juga nggak tahu kenapa saya bisa ketemu dengan orang-orang hebat yang ada di Indonesia ini gitu, di Jakarta ini gitu kan. Dalam dunia perfilman, sementara dulu saya juga nggak kepikiran sama sekali saya tuh ada di dunia ini tuh sama sekali nggak kepikiran. Itu saya merambahnya ya karena begitu foto, kok dikasih duit sih? Saya nggak tahu kalau misalnya foto itu ada bayarannya. Gitu. Pada saat itu saya dibayar 25.000. Wow, 25.000 tahun 89 udah gede banget. Dan majalah mode juga hits banget zaman itu. Yes, gitu. Majalah mode, majalah gadis tuh udah wow, orang tuh kayak masuk situ tuh gimana? Yang sebenarnya yang saya pikirin tuh bukan popularitas atau apanya gitu ya. Tapi yang saya pikirin, wow, saya dapat duit. Ya udah saya kerja aja di sini. Karena saya dapat duit. Bisa jajan. Wow, saya bisa jajan, saya bisa bayar uang sekolah sendiri. Wow, saya bisa beli sepatu. 25.000 kan udah kayak 250.000 pada tahun dulu Mas. 89. Udah banyak banget gitu kan. Dan saya seminggu itu bisa foto bisa 3-4 kali. Berarti kan saya dapat udah 100.000. Ya kan? Terus nggak ada agency fee lagi kan. Jadi kan buat saya semua ya. Gitu. 100.000 kan udah kayak sejuta saya dapat. Iya. Untuk usia segitu udah gede angka segitu. Gede banget Mas, itu saya udah bisa segala macam, saya udah bisa jajan, saya udah bisa foya. Sampai sekarang ada berapa sinetron, ada berapa film? Nggak tahu. Tapi dapat penghargaan juga kan, saya lihat di film. Alhamdulillah Mas, hasil kerja ternyata ada orang yang ingin Indonesia memberikan Movie saya. Award ya, apa ya? Iya, tahun 2016 saya dapat pemeran wanita terbaik dalam film Atira. Gitu. Tahun 2005 saya dapat pemeran terbaik wanita di IMA dan juga di festival film Bandung. Gitu. Terus
Terus ya untuk Atira saya banyak dapat di semua penghargaan gitu. Jadi di Citra, IMA, terus ada FFB, terus apa satu lagi ya, piala apa satu lagi, saya dapat Piala Maya, terus apa lagi gitu. Nah begitu juga untuk kemarin itu saya dapat di 2 garis biru. Oh ya, 2 garis biru benar. Pemeran pembantu terbaik di Citra, di IMA, terus di Maya juga. Terus udah deh kayaknya. Itu aja. Gitu. Alhamdulillah. Hasil kerja keras. Saya juga pernah lihat Mami ini yang pernah karakter Melayuan zaman dulu sebelum ke film. Iya. Iya. Itu gimana ceritanya tuh? Itu, nah, saya sama tuh Project kan B kalau nggak salah ya? Iya. Saya kan sempat deket banget sama mereka. Ya. Nah saya tuh belajar ngelawak dari mereka tuh Mas. Yang ngajarin saya. Kasihan ya, cantik jadi pelawak. Nggak apa-apa, namanya juga belajar. Oke, terus. Terus saya tuh belajar ngelucu tuh sama mereka. Karena mereka kan semuanya lucu tanpa skrip gitu. Mereka tuh ngomong aja tuh lucu gitu loh. Mereka ngebawain cerita tuh dengan gayanya mereka tuh udah lucu gitu, dan tanpa menjelekkan fisik orang lain atau apa gimana gitu kan. Itu pada saat itu tuh udah begitu gitu. Mereka tuh semuanya kocak banget gitu. Jadi sempet saya jadi bintang tamunya mereka untuk SCTV. Sampai tuh saya inget banget tuh sutradara udah meninggal ya. Gitu dia bilang gini, Mini, mana lucunya? Hah, mana lucunya? Terus Adeni salah satu orang itu aja bilang gini, si Mini teh dipanggil di sini nggak usah ngelucu, katanya gitu, dengan bahasa Sundanya. Dia mah bintang tamu, kagak ada yang nyuruh ngelucu, bapak, katanya gitu. Yang ngelucu teh kita, kalau si Mini itu udah biarin aja begitu, katanya gitu. Ada ini maksud yang ngelucu apa sih? Lu disuruh ngelawak, lu mah bukan pelawak di sini, bilang gitu. Kita mah kagak ada yang ngelawak di sini, kita mah ngomong aja padanya, katanya gitu. Terus kita Mini, oh gitu. Jadi aku harus nggak usah suruh ngelucu, bilangnya. Itulah mereka tuh yang akhirnya karena saya bergaul terus sama mereka, terus entah kenapa saya tuh lagi di Malaysia pada saat itu. Terus saya waktu itu kan belum ada sistem WhatsApp segala macam, belum masih mendengarkan pesan di handphone. Benar, SMS ya gitu kan? zaman itu ya. SMS gitu, kalau nggak masih sering kan. Kalau dengar telepon aku ya gitu kan, suka masih tinggalin message di handphone gitu kan. Terus tiba-tiba Aiyang tuh ninggalin pesan buat saya dengerin. Oh kenapa? Akhirnya saya telepon. Saya waktu itu lagi di Malaysia. Mini, kamu tadi mana? Kata gitu. Di Malaysia. Ngapain jauh-jauh di sana cari duit? Aku bilang gitu kan. Iya. Terus sampai kapan? Kenalan aku bilang gitu. Ayo kita syuting. Kapan? Bilang gitu. Ya udah minggu inilah. Waktu itu pokoknya dia butuh saya itu hari Sabtu. Waktu itu kalau nggak salah tuh masih hari Senin. Sebentar saya pergi ke office dulu. Saya tanya. Hari Jumat saya bisa balik atau enggak, dia bilang gitu. Entah kenapa saya tuh kalau acaranya mereka tuh saya selalu pengen ikut gitu, nggak mau ketinggalan gitu kan. Ada ulang tahun apa gitu. Terus dari gitu akhirnya saya datang ke office, saya bilang, Ibu, ini saya harus pulang ke Jakarta. Kenapa kamu pulang ke Jakarta, kata dia. Ya karena saya ada acara keluarga nih, ibu saya minta saya pulang gini. Bohong banget sih, nipu banget ya. Aduh, ntar kalau dia dengar nih podcast ya Mas, ketahuan nih saya bohong. Nggak ngerti juga lah orang Malaysia ini dia. Terus dia gitu akhirnya saya bilang, oh ya oke, Mini, agree, dia bilang gitu. Ngapa, saya bayar pesawat sendiri aja, saya bilang gitu. Office nggak usah cover saya nak balik pokoknya ke Jakarta. Entah kenapa pula ya, padahal baru 3 bulanan dari situ saya ngomong bahasa Indonesianya tuh udah kayak orang Melayu gitu ngomongnya. Itu akhirnya muncul peran Melayuan. Jadilah begitu mereka dengar saya ngomong nih, kunaon sih ini tuh jadi orang Melayu, dia bilang gitu. Ini ngomong atau pakai bahasa Indonesia.
Kenapa dia bilang gitu, kenapa saya emang cakap macam ni, saya bilang gitu kan. Si Mini tuh ngerti kita ngomong apa, kata gitu. Udah deh, akhirnya dari situlah saya akhirnya ya udah, si Mini teh ngomong pakai bahasa Melayu aja, bilang gitu. Kita mah ngerti nggak ngerti, si Mini udah begitu aja, biarin gitu. Adanya juga gitu. Ya udah, akhirnya skenario nya nggak dirubah, tapi tetap saya pakai logat Melayu. Disitulah saya dikenal bisa berbahasa Melayu, padahal nggak sengaja. Berarti gara-gara balik dari Malaysia. Iya, karena karena 3 bulan saya di Malaysia, kata Kang Ju gini, si Mini teh sombong, baru 3 bulan di negara orang aja, lu bilang gitu. Udah nggak bisa belajar, udah nggak bisa bahasa Indonesia, kata gitu. Tapi sombongnya bawa berkah, akhirnya jadi karakter sementara. Padahal mah bukannya, alhamdulillah sih Mas. Padahal mah bukannya nggak mau pakai bahasa Indonesia, cuman logatnya tuh udah Melayu banget. Baru pulang dari Jawa ya? Kok tahu? Tambah gendut ya? Kerjaannya kuliner terus, lupis, getuk, klepon, nasi gudeg. Manisnya dikontrol dong, Jeng. Dikontrol? Anak saya juga bilang, "Ma, manis-manis nanti diabetes loh." Kontrolnya pakai yang ini. Sama manisnya terkontrol gula darahnya. Manis ya? Ya iyalah. Manis bebas khawatir, ya Tropicana Slim. Karena saya tuh selama di sana kan mainnya sama orang Melayu, mau nggak mau saya pakai bahasa Melayu, skenario semua bahasa Melayu, gitu. Mana ngerti, saya awalnya juga baca skenario ini apa, kasut, sepatu. Oke. Gitu. Ini apa? Kau udah banyak karakter saya lihat ya, tapi kebanyakan jadi ibu cerewet, jadi ibu miskin, jadi orang kaya. Yang belum peran apa nih? Yang belum peran apa sih, sebenarnya peran masih banyak ya Mas ya. Gitu. Antagonis juga udah pernah saya lihat. Iya, udah. Pokoknya yang terzolimi udah, yang menzolimi udah. Yang bawelnya minta ampun udah. Bawelnya minta ampun udah. Saya nggak ngerti lagi sih saya harus jadi apa. Tapi apapun bentukannya, selagi saya dipercayakan untuk memerankan sesuatu dengan cerita yang baik, pasti saya akan terima gitu. Karena saya mencoba mencari sesuatu yang baru lagi di peran-peran berikutnya gitu. Jadi saya nggak tahu saya ingin jadi seperti apa, karena peran-peran itu banyak dan yang saya cari itu cuma ilmu sebenarnya sih Mas, kalau di dalam dunia film gitu. Memang banyak banget saya tuh belum memainkan peran-peran yang lain. Yang lain ya, Iya gitu. Dulu saya pengen banget pengen banget jadi pelacur gitu. Hidup di dunia pelacuran gitu. Tapi kan udah nggak mungkin juga ya dengan usia yang sekarang. Apalagi sekarang sudah berhijab gitu kan. Kayaknya pernah jadi laki udah pernah belum? Apa Mas? Pernah jadi laki-laki, jadi pria? Belum. Kayaknya tantangan deh. Pria bawel kan lucu aja ya. Iya, belum sih. Saya menjadi seorang laki-laki tuh belum ya, gitu. Saya dibuat jadi nenek-nenek udah. Iya. Gitu. Jadi oma-oma Belanda saya udah. Gitu. Jadi laki-laki belum. Pengen sih, tapi atau jadi orang gila ya? Iya. Tapi orang gila pasti keren. Pengen, tapi iya pengen, tapi gimana ya, masih ada nggak ya yang mau nawarin saya untuk dengan kondisi saya sekarang sudah berhijab tiba-tiba saya menjadi orang gila. Kalau saya sih nggak ada masalah ya gitu. Tapi maksudnya harus kerja keras loh kalau jadi ini orang gila. Orang cantik dibikin hancur gimana ya? Aduh Mas, yang bilang aku cantik masih banyak yang lebih cantik dan lebih pintar. Oke, yang belum diraih apa nih? Yang apa pengen dalam kedepannya apa? Sebenarnya
saya itu bukan tipikal orang yang menginginkan sesuatu gitu. Saya mengikuti apa yang saya jalani dalam hidup saya. Let it flow aja ya. Iya, karena dari awal saya bekerja kalau emang saya tuh nggak ingin, tapi akhirnya dicemplunginnya di sini, dan semua itu saya jalanin dengan baik. Dan make money semua. Betul sekali, Mas. Saya nggak pernah sadar saya bisa ada di dunia ini, di dunia sekarang ini yang saya kerjakan, dan bisa mendapatkan yang tidak pernah saya bayangkan. Jadi saya tidak berharap untuk menginginkan apa lagi gitu, karena bagi saya yang saya tidak pernah bayangkan aja saya mendapatkan. Begitu baiknya Allah sama saya gitu loh. Saya itu dikasih semuanya yang tidak pernah saya bayangkan. Tanpa belajar gitu. Sekolah teater jadi aktris, the best aktris. Alhamdulillah. Jadi kalau ditanya Mini pengen apa lagi, saya bingung pengen apa lagi. Karena semua yang tidak pernah saya bayangkan semua tuh udah dikasih sama Allah. Jadi apa ya gitu, saya nggak tahu. Ya udah deh, saya mengikuti aja alur cerita hidup saya ini. Yang penting saya tetap saya berada di tracknya aja gitu. Saya nggak mau neko-neko. Saya bilang gitu, saya nggak mau ribet-ribet. Kalau memang orang mau bekerja sama dengan saya, dengan apa yang saya punya, ya boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa, gitu, nggak masalah, gitu. Benar. Tapi dengan semua orang udah tahu nih gimana jagonya Mbak Mini di acting. Enggak jago, saya nggak jago, tapi saya mau belajar. Dapat penghargaan lah intinya. Terus kalau misalkan ada penawaran berikutnya tuh film-film atau sinetron, tetap melalui casting nggak sih? Ada juga yang melalui casting. Saya masih melalui casting kok Mas, tapi kalau sinetron enggak gitu. Nah kalau sinetron tuh sekarang saya udah tidak mau, bukannya saya tidak mau ambil, tapi waktu banyak. Waktu saya tuh kebanyakan waktu saya kebanyakan di luar. Kalau untuk urusan nominal jauh lebih besar daripada dunia film. Cuman kayaknya saya tuh banyak di luar dan tidak. Sinetron tuh masih yang nunggu skrip di lokasi gitu, kita nggak boleh pulang, harus nunggu skripnya dulu apa segala macam gitu. Skrip, jadi kita baca tuh di lokasi, kita improve sendiri, ini sendiri apa sendiri gitu. Wah kayaknya agak susah ya buat saya untuk sekarang ini gitu. Untuk kebut-kebutan seperti itu gitu. Ya semuanya kejar tayang, stripping gila-gilaan ya. Iya benar, tapi saya udah pernah merasakan itu sih gitu. Saya udah pernah merasakan pola sinetron yang weekly, yang stripping, saya udah pernah ngejalanin semuanya gitu. Jadi kalau sekarang, apalagi sekarang ini, ya udahlah ya, saya ngikut apa kata Allah aja. Kalau emang rezeki saya nggak kemana, kalau jadi udah nggak mau ribet dengan urusan kapan saya kerja, kapan saya gitu, udah nggak mau gitu lagi Mas. Apalagi selama pandemi ini, wow udah semakin simpel pikiran saya. Ada boleh nggak ada udah gitu. Lagi pandemi sibuk apa sekarang ini? Sejujurnya nggak sama sekali ya. Emang kerjaan juga kemarin itu saya sempat syuting silent karena memang itu adalah syuting saya yang terputus di waktu sebelum pandemi gitu. Begitu pandemi masuk ya semuanya Jakarta sempat diberhentikan aktivitasnya, jadi ya udah. Nah kemarin Juli kemarin saya baru menyelesaikan film silent ini gitu. Gitu. Jadinya saya baru itu aja gitu. Terus alhamdulillah saya juga selama hampir 3 tahun saya dipakai sama CIMB Niaga untuk proyeknya mereka yang namanya Kejar Mimpi. Jadi saya memberi dongeng untuk adik-adik yang ada di luar kota, di sekolah-sekolahan. Saya berdongeng bersama mereka gitu. Terus habis itu besokannya saya nge-MC membuka
membuka acara untuk leaders camp-nya Kejar Mimpi gitu kan. Di situ isinya semua mahasiswa muda, bagaimana caranya mereka harus mengejar mimpi mereka. Setiap orang itu punya mimpi gitu, mempunyai keinginan. Beda sama saya, kalau saya sudah dijerumuskan di situ, kayak diangkat, dimasukin ke dunia ini, ya udah kamu jalan aja di sini ya, gitu kali ya Allah gitu. Karena kalau saya dibilang ini mimpi saya, ini sama sekali bukan mimpi saya gitu. Walaupun ada di program CMB Niaga Kejar Mimpi. Yes, gitu. Oke. Ngomong-ngomong produk nih, kan sekarang ada CMB Niaga pernah. Saya juga pernah lihat Mami ini jadi model iklan produk-produk macam-macam ya. Ada berapa macam sih? Alhamdulillah ya, waktu itu pernah jadi ambasadornya Pons, gitu lumayan lama juga gitu. Terus Tropicana Slim juga lumayan lama. Itu TVC gitu. Atau print ad? TVC dan print ad. Oke. Gitu. Terus saya sih produk nggak banyak ya Mas. Hanya klien-klien berani yang pakai saya untuk produknya mereka. Karena kemahalan? Bukan. Karena saya tidak. Bukan karena kemahalan. Karena saya tidak secantik model-model yang lain. Ya elah lo profil. Bener Mas, kadang-kadang saya kalau dapat iklan gitu, kalau dia mau pakai saya ya kan, saya nggak secantik itu gitu. Saya kadang-kadang suka bingung gitu, tapi ya saya juga nggak tahu gitu, kenapa tiba-tiba kayak Pons gitu mau pakai saya. Pons, kulit saya nggak sebening itu loh gitu, dan saya nggak secantik itu. Apalagi sekarang hampir semua klien melihat dengan followers Instagram. Ya. Ya kan. Kalau misalnya kayak CMB Niaga tiba-tiba mau menggunakan saya untuk jadi ambasador, dia bilang, waduh, dilihat followersnya, beda banget followers saya dengan Maudy Ayunda gitu kan. Gitu. Dan di antara ambasador itu ya cuma saya yang paling tua gitu kan, di antara umurnya gitu. Tapi ya nggak tahu juga kenapa tiba-tiba CMB Niaga naksir saya untuk dijadikan ambasadornya mereka untuk syariah gitu kan. Gitu. Terus ya kalau saya tanya gitu, udah Min, yang penting kita kerja sama dan baik dan benar, kita sebagai keluarga. Oh ya oke, Pak. Terus Mami, ini untuk dunia sosial media nih, Instagram, YouTube, kan semua sekarang pada gencar ke sana tuh, banyak artis-artis. Mami sendiri gimana? Saya punya Instagram, tapi Instagram saya itu emang sesuatu yang saya posting itu emang sesuai dengan keinginan saya gitu. Saya bukan orang yang pintar untuk berbicara di mana di IG story gitu. Saya tuh nggak bisa gitu loh gitu. Bingung saya gitu mau ngomong apaan di IG story gitu kan. Ada orang yang bisa gitu. Ya, cuman kalau saya bingung, saya mau ngomong apa kayak setiap hari ngepost apa captionnya, saya bingung gitu. Kalau saya ya memposting sesuatu emang karena saya suka. Jadi gitu, untuk profile aja lah jatuhnya di sana ya? Yes, bukan untuk jualan saya gitu. Sampai ponakan-ponakan saya nanya, ini kenapa sih nggak di endorse sama orang-orang? Iya, saya baru mau nanya itu. Oke, terus? Saya mau nanya itu padahal. Oke, gimana? Emang saya bilang gini, ya karena saya punya ponakan banyak gitu ya. Iya loh, mereka itu pada endorsement itu semuanya uangnya banyak-banyak. Terus mereka tuh dibayar gini, ini tuh mau-mauan kalau misalnya orang Mbak, saya kirim ini boleh nggak diposting? Ya iya boleh, nggak apa-apa. Ya emang nggak apa-apa, masa orang mau kasih, kan beda-beda orang tuh. Ada orang yang di endorse pakai uang. Kalau aku di endorse cuman pakai makanan aja, bukan endorse sih, cuman kirim makanan terus minta diposting, apa salahnya sih? Sesimpel itu gitu. Ya udahlah, namanya juga bantu orang, bantu. Ini kalau emang enak kita bilang enak, kalau enggak ya udah kita bilang enggak enak, maksudnya ya biasa aja gitu. Orang mau beli kan bukan tergantung kita, kalau emang rasa makanan itu oke ya beli gitu. Saya enggak, kenapa saya dibilang saya nggak bisa buka endorsement, ya udahlah orang lain aja gitu kan. Gitu. Kalau saya ya udah begini aja gitu, saya ngebantu aja. Kalau emang Mbak
aku mau kirim baju, pakai dong, ntar diposting. Iya, boleh. Mbak, aku mau kirim kerudung, ini posting ya Mbak. Iya, boleh. Ya udah sih. Segampang itu ya? Ya udahlah Mas, mau diapain lagi gitu kan? Rezeki saya mungkin nggak bagian di endorse gitu kali ya. Sebenarnya nggak bawa waktu banyak juga kan sebenarnya. Ih ya, barang cuman foto jekrek udah jadi, saya dapat baju. Iya. Tulus Ya, tulus banget. Endorse kadang-kadang juga bisa jadi bohong loh. Di tayangan bilangnya enak, bagus. Padahal nanti realnya belum tentu. Iya, waktu itu aku pernah dapat minuman gitu. Terus aku emang nggak suka minuman manis. Aku bilang, mohon maaf, manis banget. Aku nggak suka. Aku bilang gitu. Hah, manis banget ya Mbak? Iya, manis banget. Aku bilang, aku nggak bisa minum manis. Aku bilang, maaf ya. Aku nggak suka. Aku bilang aja gitu emang. Aku nggak suka. Gitu. Apa adanya ya? Ya kan kalau endorse ya udah pertama aja dibayar. Dia harus mengatakan produk itu bagus gitu kan. Nggak mungkin juga dia menggunakan produk itu dari 2 bulan sebelumnya, habis itu dia baru tayangin di sosial medianya, kan nggak juga. Kan? Itu YouTube sendiri? Mbak Mini punya channel? Enggak. Wow. Padahal artis lagi berlomba ke situ sekarang. Udahlah Mas, aku kan bukan artis, aku hidup di dunia artis. Oh ya. Majak, melalui manajer atau mereka semua direct? Manajer. Aku punya manajer. Manajer yang seperti anak aku sendiri. Dan itu seleksinya via manajer dulu apa semua Mbak Mini yang seleksi nanti? Jadi gini, manajer aku itu karena udah tahu aku banget gitu, karena kita bekerja sama itu udah 20 tahun dan dia cuma megang aku. Yang bernama Maria Natasha Tampu Bolon. Gitu. Jadi kayak misalnya ada orang nawarin film gitu, nawarin film buat saya gitu. Boleh ada sinopsisnya dulu, pasti mereka telepon Tasya gitu kan. Telepon Tasya, terus dia ada sinopsisnya nggak Mas, atau ada ringkasan cerita sedikit. Oh ada Mbak, sinopsis ada gitu, kami udah siap kok dengan sinopsisnya. Boleh kirim ke saya, dia bilang gitu. Nanti itu dia baca dulu. Dia baca 2 kali sampai 3 kali dia baca. Habis itu dia baru telepon saya, Bu, ada tawaran film nih, gini. Ceritanya bagus nih Bu, gini. Misalnya ceritanya simpel Bu, cuman kalau Ibu bisa mainin sebenarnya bagus nih Bu, gini. Mana sinopsisnya, aku baca gitu. Ada skenarionya, ada Bu, nanti aku minta ya, dia bilang gitu. Biasanya skenario itu kan nggak bisa dikirim, nggak bisa dikasih ke kita kalau misalnya kita nggak agree untuk bermain bersama mereka. Belum di kontrak gitu kan ya. Yes, gitu. Tapi kadang kita suka dapat skenario gitu, karena memang saya yang minta gitu. Saya pengen tahu cerita selanjutnya seperti apa sih gitu, boleh nggak gitu. Kalau karena konfidensial sekali kan skenario itu kan, jadi nggak bisa dikasih gitu aja gitu. Kadang saya kalau udah baca sinopsis, saya pengen lebih tahu, boleh nggak kita dapat skenario nya gitu. Karena dari sinopsis juga ceritanya, walaupun saya udah baca 1-3 kali gitu ya, kalau belum kebayang di saya juga masih bingung nih. Bagus sih, cuman nggak kebayang nih gitu. Tapi begitu saya baca skenarionya, kadang-kadang saya udah bisa berimajinasi tuh gimana bentukan ceritanya tuh, itu udah bisa kebayang. Oh gini, oh ini begini gitu. Makin seru gitu. Baru saya, oh ya, kita seru, ternyata saya, ya kan seru kan, gini gitu. Jadi sebelum kita bilang oke, kita ngobrol, saya sama Tasya tuh ngobrol dulu mengenai cerita ini gitu. Masih Tasyanya pun juga berperan juga untuk menseleksi sebenarnya. Sangat gitu. Jadi kalau misalnya kayak horor gitu, ya saya nggak bakal dikasih karena dia tahu saya penakut. Gitu. Kasian juga ya kalau cantik jadi hantu ya. Itu deh. Sebenarnya tantangan kan jadi hantu. Dia ngelihat saya takut apa enggak, sebenarnya sih nggak usah jadi hantu, kayak saya udah jadi hantu. Pernah nggak sih penawaran yang ditolak atau mungkin pernah ngejalanin tapi terpaksa?
Yang dijalani terpaksa sih sebenarnya nggak ada gitu. Di saat saya sudah menjalankan sesuatu itu berarti saya memang udah oke. Bukan karena nominal yang saya lihat, tapi karena memang cerita itu bagus untuk saya mainkan gitu. Jadi terpaksa nggak. Cuman yang kayak horor waktu itu saya sempat main horor gitu kan. Karena memang Mas Kino itu pengen banget saya yang memerankan yang menjadi ibunya gitu. Saya, aduh Mas jangan saya bilang gitu. Jangan dong, jangan dipaksa, saya bilang gitu kan. Enggak Mbak, ini nggak serem kok, gini, ini bagus ceritanya gini. Aduh Mas, jangan, enggak bener, ayo kita ketemuan. Sampai akhirnya saya ketemu Mas Kino, gini loh Mbak ceritanya. Jadi nanti kamu, kalau aku kemasukan beneran gimana? Aku bilang, enggak Mbak, enggak. Aku pastikan kamu tidak kemasukan, dia bilang gitu. Awas ya, Mas Kino harus jaga aku. Aduh, aku jadi ngeribetin semua produksi nih. Aku tuh paling gak suka kerja harus ngerepotin produksi. Aku gak suka. Gitu. Walaupun produksi tahu bentukannya, dia harus menjaga pemain apa segala macam, tapi saya nggak suka untuk merepotkan produksi, saya nggak suka gitu. Jadi udah kerja aja gitu kan. Jadi aduh ntar produksi rapat nih, jaga saya gini. Udah tenang aja, Mbak Mini cuma main aja. Sampai akhirnya itu ya udahlah selesai syuting ya, alhamdulillah nggak kenapa-napa gitu ya. Cuman ketakutan saya aja yang besar, tapi memang menakutkan gitu. Tapi memang saya takut sejujurnya, itu takut gitu. Saya ngelihat lampu remang-remang hawa nggak enak aja saya udah langsung aduh apaan sih nih gitu. Terus akhirnya keluar dong film itu. Sumpah lo saya nggak nonton. Saya takut. Padahal ada di dalamnya. Iya Mas, saya takut. Saya ada di dalam, tapi misalkan kalau misalnya mau masuk studio kan harus ada lorongnya dulu kan. Benar. Ya kan? Saya di lorong itu. Saya nggak duduk even sama pemain-pemain yang lain. Di bangku penonton itu saya nggak duduk. Sampai produser saya tuh dia bilang, Mini kenapa kamu nggak nonton? Bapak, udah, saya cukup di sini. Saya takut, Pak. Saya udah, kamu ini karya. Enggak, Pak. Udah cukup, maaf ya, Pak. Saya di sini. Saya takut. Kalau Bapak happy dengan apa yang saya kerjakan, saya sudah cukup bahagia, Pak. Dan itu saya takut, Pak. Mohon maaf. Tambah lagi kalau jadi film, audio dan lain-lain mendukung, kan? Bikin seram pasti. Aduh, kenapa ya saya nerima tawaran itu kalau bukan Mas Kino yang meyakinkan saya nggak mau deh. Gitu. Iya, audio dan efek-efek itu bikin tambah serem kan pastinya. Iya, orang ada paginya nih Mas, saya ketemu di ruang makeup, ada anak cewek cantik banget gitu kan. Cantik tuh anak emang. Halo Mbak, apa kan? Pokoknya ngobrol lah kita di ruang makeup, ketawa. Tiba-tiba malaman dikit dia udah jadi hantunya. Kan saya takut ya Salon. Kamu sih, dia bilang, dia sampai ngomong masikin Mbak Mini jangan takut, aku yang tadi pagi ngobrol. Kamu jadi, Allah, saya nggak berani ngeliat muka dia, saya takut banget walaupun dia make up. Oke, untuk dunia peran berarti nggak ada yang ditolak atau peran yang nggak sesuai karakter, mungkin nggak banyak kali ya? Nggak diinginkan maksudnya, nggak banyak kali, atau pernah? Enggak sih, jadi horor itu doang mungkin ya? Iya. Oke, kalau untuk produk, iklan produk maksudnya, pernah nggak sih yang menolak penawaran jadi modal produk? Enggak juga gitu. Lucunya lagi nih, waktu saya mau kawin, ada satu tiba-tiba ibu saya nanya, kamu mau kawin uang kamu berapa? Ada, tenang aja 25, saya bilang gitu. Udah tenang. Dan padahal uang saya cuma 2.500.000 apa gitu. Tiba-tiba Mas, ini ada namanya Segar Dingin ya, produk Segar Dingin itu produk itu masih ada sampai sekarang. Gas soft drink itu lah ya? Iya, yang buat larutan itu kan, kecap kaki tiga itu. Iya. Nah itu dia baru keluar, dia pengen banget pakai saya, gitu. Sama Dik Doang. Oh ya, pernah lihat. Iya, itu keluaran dari Wings kalau nggak salah. Itu kliennya sampai datang ke rumah, bawa kontrak. Mini, saya mau syuting sama kamu untuk produk saya terbaru Segar Dingin. Saya punya budgetnya sekian,
emang dasar ngomongnya 25 ya. 25 nambah dikit kagak bisa. 25 udah dah. Akhirnya kecipta deh yang ngomongan ke mama beneran 25 jadinya. 25. Ya udah Pak gitu. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Jadi emang sebenarnya produk sih juga enggak ya gitu. Karena emang saya bukan orang yang pegang brand produk banyak Mas gitu. Kalau emang klien mau gitu ya saya bisa, kenapa enggak gitu. Nggak ribet sebenarnya Mbak Mini. Enggak, saya tidak mau meribetkan sesuatu. Saya paling tidak mau meribetkan sesuatu. Dan tidak mengeksklusifkan diri juga, apa adanya aja ya. Ya udahlah gitu. Apa sih yang harus dieksklusifin? Yang penting kan kalau saya gini, yang penting klien suka, saya bahagia. Produser suka mengerjakan apa yang dia kasih ke saya bahagia. Gitu. Yang saya jaga tuh cuman itu. Saya ingin bekerja sebaik mungkin untuk orang-orang yang meng-hire saya, yang sudah mempercayakan saya. Jadi saya nggak mau ribet-ribet. Saya nggak mau ribet di lokasi, saya nggak mau ribet di mana pun, saya nggak mau ribet. Ya udah. Yang saya salutin lagi kalau Mbak Mini di film saya lihat atau sinetron mau jadi masih gini, tanpa make up, pakai daster jelek, cuma cemong dengan lumpur. Sementara saya lihat kadang-kadang yang lain di sinetron perannya lagi baringan di rumah sakit, bibir masih merah, lipstik. Terus ceritanya oke lah jadi orang kaya dengan rumah yang gedongan bla bla bla. Tapi tidak harus sekali pakai high heels dalam rumah. Kalau Mami ini tuh benar-benar real gitu loh. Gimana tuh menurut Mami ini? Atau orangnya seperti Mami ini? Kalau saya kita bermain apa adanya aja, gitu kan. Saya nggak disuruh make up sih, saya seneng banget. Padahal kulit saya sih nggak sebagus orang-orang, nggak sebagus teman-teman saya yang lain gitu. Kalau bagus tuh saya dilarang make up, saya nggak mau make up. Jangan sentuh kulit saya karena bagus. Saya nggak mau, saya jerawatan. Tapi kulit saya juga emang nggak bagus gitu. Tapi nggak bagus saya nggak demen make up gitu. Jadi kalau emang nggak perlu make up ya kenapa saya harus make upan gitu. Saya kalau ya foundation kan makin hari habis ya. Kalau kita syuting dari pagi kan malamnya habis ya, udah nggak ada lagi kan gitu foundation itu. Kadang-kadang orang Mbak tambah ya gitu, dikit aja dan banyak-banyak. Tetap jalan ya. Iya, dikit aja gitu. Karena emang kan nggak perlu juga harus pakai daster robek terus kita tambel muka kita setebel itu gitu kan. Ya udah gitu. Kalau saya lebih senang kalau saya bisa bawa sendiri, saya bawa sendiri. Ya itu tadi tidak harus mengeksklusifkan diri ya. Enggak. Bagi saya nggak mau repot. Karena saya masuk set, saya udah ingin menjadi karakter saya. Yang lainnya saya nggak pikirin. Gitu. Saya mau dapat. Foto Mbak Mini tuh yang di make upin sama Gus Naldi, kebetulan juga ada di konten saya yang sebelum ini. Terus saya lihat juga Mbak Mini dengan hijab tanpa make up, tetap cantik ya. Masya Allah, tabarakallah. Serius yang di make upin Gus Naldi, glowing banget. Tapi nggak make up pun juga keren, masih tetap bisa jadi model hijab sebenarnya. Alhamdulillah, bismillah aja deh Mas. Aduh, seneng banget banyak dapat cerita, dapat ilmu ya. Aduh, terima kasih. Saya cuma cerita begitu aja Mas. Kalau ada ilmunya, alhamdulillah. Jadi semangat juga, jadi inspirasi buat pendengar, buat saya pastinya. Amin, amin. Kalau menjadi inspirasi. Makasih waktunya, sukses terus. Sama kasih. Sehat terus. Iya. Tunggu karya-karya berikutnya. Amin, Mas juga selalu sehat, selalu memberikan pendengar di dalam podcastnya yang terbaik. Amin. Semoga makin banyak pendengarnya, banyak ilmunya. Kita memberikan ilmu secara cuma-cuma untuk orang itu sangat bahagia. Karena aku salah satu murid yang diberikan ilmu secara cuma-cuma dengan orang-orang yang baik di sekeliling saya. Amin. Kalau udah kelar corona, kalau ada waktu ketemu lah ya. Ayo. Sekarang juga nggak apa-apa sih gitu. Corona janganlah, kasihan. Jangan ya. Ya nanti
nanti insya Allah dunianya sehat, kita semuanya sehat, kita bisa berkarya lagi, kita bisa berjumpa lagi, bersilaturahmi. Sekarang baru benar ya ada kata silaturahmi, begitu corona menghadang kita, ternyata kita tidak bisa ketemu sama siapa-siapa. Ternyata banget silaturahmi itu ya. Ternyata silaturahmi itu merindukan ya. Benar. Di saat dulu kita bisa kemana-mana, kita disuruh jumpa orang tuh ada aja alasannya, ketemu keluarga ada aja alasannya. Nah, sekarang nggak bisa ketemu ini, nggak bisa ketemu itu, apa segala macam semuanya dibatasi. Kangen malah yang muncul sekarang. Kangen yang hadir ya, begitulah. Oke, makasih waktunya Mami ini. Sehat. Mas juga terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh.